Saudaraku, hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu mengenal Allah Tritunggal. Saya bagi dalam beberapa kali pembahasan, hari ini adalah seri yang pertama. Akhir-akhir ini, di Indonesia muncul ajaran sesat yang menolak ajaran Alkitab tentang Allah Tritunggal. Saya tidak tahu motivasinya apa. Analisa saya ada beberapa kemungkinan, antara lain, yang pertama, mungkin sekali ini hanya sensasi, ingin cari nama, ingin membuat sesuatu yang kontroversial, dan masukkan di YouTube supaya mencari lebih banyak viewers, karena memang akhir-akhir ini ada cukup banyak orang yang ingin jadi YouTuber, ya mudah-mudahan bisa dapatkan keuntungan materi dari YouTube. Atau kemungkinan kedua adalah orang-orang yang sok tahu, sok pintar, hanya belajar sedikit. Mereka ini tidak belajar dari sejarah bagaimana perjuangan bapak-bapak gereja dan para rasul yang melawan ajaran sesat ini, khususnya di abad 1 sampai abad keempat. Pepatah mengatakan mereka yang tidak belajar dari sejarah akan dihukum untuk mengulangi kesalahan sejarah. Dan tidak belajar Alkitab baik-baik, kemudian menyesatkan banyak orang. Khususnya mereka yang disesatkan pun tidak sungguh-sungguh belajar. Nah, saudara, untuk guru-guru palsu seperti ini, guru-guru yang menyesatkan, kelak mereka akan dihakimi 2 kali lipat. Kemungkinan yang ketiga adalah adanya unsur kesengajaan untuk melawan kebenaran firman Tuhan, untuk menentang kebenaran Alkitab, dan sengaja menyebarkan ajaran sesat yang memang menolak ajaran tentang Allah Tritunggal. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita akan melihat kesaksian Alkitab yang menjelaskan soal Allah yang sejati, Allah yang benar, yaitu Allah yang esa, yang tunggal, dan menyatakan dirinya dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak atau Yesus Kristus atau Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiga pribadi ini setara dalam naturnya, dalam sifat-sifatnya, dalam hakikatnya. Sama-sama maha kekal, tak berawal tak berakhir, maha kasih, maha kuasa, maha baik, dan sifat-sifat kealahan lainnya. Inilah definisi singkat dari Allah Tritunggal. Saudara, Alkitab tidak menyebutkan istilah Tritunggal. Tapi bukan berarti tidak ada. Bukan berarti boleh sembarangan menolaknya. Dari pengertian yang saya sebutkan tadi, definisi yang saya sebutkan tadi, satu Allah 3 pribadi yang setara, kemudian Bapak Gereja Tertullianus mengusulkan istilah Allah Tritunggal di abad keempat. Sejak abad 1 sampai 4 banyak muncul ajaran-ajaran sesat yang menyerang doktrin Allah dalam iman Kristen, khususnya menyerang natur kealahan Yesus Kristus. Bapak-bapak gereja telah mempertahankan ajaran tentang Allah yang benar sesuai dengan ajaran Alkitab. Tidak heran lahirlah kemudian pengakuan iman rasuli yang isinya tentang Yesus Kristus lebih panjang dan lebih detail. Juga lahirlah rumusan tentang Allah Tritunggal. Nah, nanti dalam seri yang terakhir kita akan belajar perkembangan sejarah tentang ajaran doktrin ini. Selanjutnya dalam pembahasan kita, istilah Allah Tritunggal kita tetap akan gunakan seperti definisi di atas. Allah yang esa, menyatakan diri dalam 3 pribadi yang setara. Jadi saudara, kita jangan alergi terhadap istilah Tritunggal, walaupun tidak ada istilah ini dalam Alkitab. Namun pengertiannya jelas demikian. Lalu pertanyaan kita, apa tujuannya mempelajari tentang Allah Tritunggal ini? Apa pentingnya mengenal Allah Tritunggal? Yang pertama, mengenal Allah Tritunggal penting untuk menjelaskan bedanya Allah orang Kristen dengan Allah dari agama lain. Allah Tritunggal adalah Allah yang sejati, Allah yang benar. Pribadi Bapa di sorga merencanakan keselamatan bagi kita. Pribadi Yesus Kristus
yang menggenapkan rencana keselamatan itu bagi kita. Lahir ke dunia ini, mati di atas kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga. Pribadi Roh Kudus yang diutus tinggal diam di dalam kita, orang-orang percaya, selama-lamanya setelah Yesus naik ke sorga. Dan Roh Kudus sebagai penghibur, penolong, pembimbing, pendoa syafaat, dan saksi bahwa kita yang percaya adalah anak-anak Allah. Semua ini tidak ada pada ajaran agama-agama lain di muka bumi ini. Inilah keunikan dari iman Kristen. Untuk itu kita patut bersyukur dan memuji kebesaran Allah Tritunggal. Yang kedua, mengenal Allah Tritunggal penting untuk membangun iman yang sejati kepada Allah, yang menjamin memberikan keselamatan yang pasti, memberikan pengampunan dosa yang pasti, memberikan sukacita dan damai sejahtera yang sejati. Kita semakin mengenal Allah Tritunggal, iman kita semakin kuat dalam menjalani hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Yang ketiga, mengenal Allah Tritunggal penting untuk membangun ibadah yang sejati dan dinamis. Ketiga pribadi Allah yang esa haruslah tampak di dalam seluruh ibadah orang percaya, sehingga ada keseimbangan yang baik dan benar sesuai dengan ajaran kebenaran Alkitab. Ada dinamika yang hidup, sebab Allah yang kita sembah dan puji itu adalah Allah yang hidup. Keempat, mengenal Allah Tritunggal penting untuk membangun kehidupan doa yang benar dari orang-orang percaya. Doa yang benar ditujukan kepada Bapa di sorga melalui nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus dan dengan kekuatan dari Roh Kudus. Kita menyampaikan doa kita dan membangun hubungan yang akrab dan indah dengan Allah yang hidup itu, yang esa berpribadi tiga. Kelima, mengenal Allah Tritunggal penting untuk perlengkapan senjata iman dalam melawan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Antara lain misalnya ateisme, ajaran yang menyangkal eksistensi Allah. Kita menolak itu sebab Allah eksis dan dia hidup. Atau deisme yang menyangkal Allah yang hidup dan setia memelihara umatnya. Kita yakin Allah Tritunggal Allah yang hidup, yang bukan hanya menciptakan dan menyelamatkan kita, tapi juga memelihara anak-anaknya sampai pada hari kiamat, selama-lamanya. Atau menolak panteisme, yang percaya segala sesuatu adalah Allah, termasuk benda-benda mati pun adalah Allah yang disembah. Kita menolak itu. Atau panenteisme, ajaran yang percaya bahwa Allah berdiam di dalam segala sesuatu. Jadi di dalam segala sesuatu ada Allah di sana. Kita menolak itu juga. Ajaran Tritunggal juga menolak naturalisme, yang percaya Allah adalah alam semesta ini. Alam yang natural ini, yang tidak berpribadi. Banyak orang menyebut Mother Nature atau mau Father Nature. Alam disembah, kita menolak. Alam adalah ciptaan dari Allah Tritunggal. Juga misalnya politeisme, yang percaya ada banyak Allah, ribuan dewa-dewi yang berbeda dan saling menyerang dan bisa kawin-mengawinkan dan sebagainya. Kita menolak ini. Allah yang hidup adalah Allah yang kudus, yang menyatakan dirinya kepada manusia dalam tiga pribadi. Kita juga menolak konsep monisme, yang percaya Allah itu esa, satu pribadi yang absolut. Jadi bukan tiga pribadi, satu pribadi yang esa. Nah, ini bisa jadi mirip diktator yang kejam. Allah yang kejam, kenapa? Bila hanya ada satu pribadi yang esa, pastilah Allah yang sedemikian tidak memiliki natur atau sifat maha kasih. Sebab natur kasih atau sifat kasih itu minimal membutuhkan dua pribadi atau lebih. Jadi jika sendirian satu pribadi, pertanyaan kita adalah dengan siapa Allah monisme itu mau saling mengasihi? Ketika malaikat dan manusia belum diciptakan,
Di dalam kekekalan, belum ada waktu, belum ada penciptaan apapun. Allah monisme yang tunggal, pastilah Allah yang kejam dan diktator. Jadi Allah Tritunggal yang Esa dan berpribadi tiga itu lebih benar. Sebab Allah yang Esa dengan tiga pribadi itu sudah saling mengasihi. Memiliki natur kasih. Allah adalah kasih, itu natur utamanya. Ketiga pribadi yang Esa, yang kekal, yang tak berawal, tak berakhir itu, sebelum ada penciptaan manusia dan penciptaan malaikat, sebelum ada siapapun dan penciptaan apapun, ketiga pribadi yang kekal itu sudah saling mengasihi satu dengan yang lain. Yang keenam, mengenal Allah Tritunggal penting untuk pemahaman terhadap doktrin penciptaan dan pemeliharaan Allah yang sempurna atas ciptaannya. Pribadi Allah Bapa menciptakan langit dan bumi bersama dengan Roh Kudus yang melayang-layang di atas permukaan air dan bersama firman Allah, yaitu Yesus Kristus, yang menjadikan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, ex nihilo. Hal ini bisa dibaca dalam kitab Kejadian pasal pertama. Allah Tritunggal bukan saja menciptakan segala sesuatu, tapi dia menopang dan memelihara segala ciptaannya dengan firman-Nya. Hingga semuanya berjalan dengan baik dan teratur. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa pun, dia menyediakan jalan keselamatan dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya kita masih melihat matahari terbit dan terbenam tepat pada waktunya. Kita masih melihat alam semesta ini berjalan dengan baik sebelum kiamat ini. Walaupun manusia berdosa, Allah tetap menopang dan memelihara. Itulah Allah Tritunggal yang sejati. Allah yang benar dan sejati. Nah, saudaraku, sebelum kita membahas ajaran tentang Allah Tritunggal, ada beberapa prinsip dasar yang harus kita pahami dulu. Yaitu, yang pertama, Allah yang sejati adalah Allah pencipta yang sempurna dan tidak terbatas. Nah, ini harus jadi prinsip pertama. Manusia adalah ciptaan Allah yang terbatas, yang tidak sempurna, yang tercemar oleh dosa. Sebab itu, manusia tidak mungkin dapat mengerti tentang pribadi Allah secara keseluruhan dan sempurna. Nggak mungkin. Batasannya apa? Batasannya adalah sejauh kesaksian Alkitab. Sejauh yang diberitakan oleh firman Allah yang diinspirasikan kepada manusia. Itu ukurannya. Jadi jika ada pertanyaan di luar itu, ada hal-hal yang masih belum dijawab oleh Alkitab, Alkitab diam, kita harus rendah hati dan belajar diam. Dan mengakui keterbatasan kita. Kelak nanti bertemu dengan Tuhan Yesus, kalau saudara mati, bisa bertanya. Jadi bersabar dan tetap beriman dan yakin bahwa Alkitab tidak salah. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua, pengetahuan manusia tentang Tritunggal hanya bisa dicapai sejauh apa yang dijelaskan dalam Alkitab. Jadi bukan sesuai dengan ide kita, rekaan kita, atau analisa pikiran, perasaan, dan pengalaman manusia. Bukan. Ukurannya adalah kesaksian Alkitab, bukan pengetahuan manusia, sehebat apapun, sepintar apapun. Sebab itu kita harus menerimanya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kebenaran Alkitab. Bila ada hal yang tidak dimengerti oleh pikiran kita, ketika nanti kita belajar tentang Tritunggal, kesaksian Alkitablah yang benar. Dan kita harus belajar menerimanya dengan rendah hati dan dengan iman. Jadi kita jangan sok tahu. Jangan sok menghakimi Alkitab atau menghakimi Allah. Atau sembarangan menafsirkan secara subjektif dan seenaknya. Prinsip ketiga. Tritunggal adalah keunikan yang hanya ada pada Allah yang sejati itu. Jadi Tritunggal tidak ada pada ciptaan lain. Sebab itu, tidak ada analogi atau contoh dari ciptaan yang ada di bumi ini yang dapat menjelaskan kebenaran tentang Allah Tritunggal dengan tepat, dengan benar, dan dengan sempurna. Jadi hati-hati, semua contoh yang dipakai manusia pasti ada kelemahannya,
Pasti ada kesalahannya. Kita harus hati-hati. Jangan sembarang memakai contoh. Misalnya ada yang beri contoh, oh Tritunggal itu seperti buah mangga. Ada kulitnya, ada dagingnya, ada bijinya. Saudara, ini bukan contoh yang bagus, bukan contoh yang benar. Sebab kulit mangga tidak setara dengan biji mangga, tidak setara dengan daging mangga. Hati-hati. Atau ada yang memberi contoh air. Air bisa jadi es, bisa jadi uap, bisa jadi cairan. Juga hati-hati, ini bukan contoh yang benar. Atau contoh dari ajaran sesat saksi Yehova yang suka menyindir dan menyerang orang Kristen. Mana mungkin 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Kan harusnya 3, berarti 3 Allah dong. Ya, ada yang menjawab. Tapi 1 kali 1 kali 1 adalah 1. Ini juga tidak mewakili Allah Tritunggal. Hati-hati. Nah, saya dengar ajaran sesat yang di Indonesia menjelaskan sedemikian. Ada pria misalnya, seorang pribadi, yang di rumah menjadi ayah, lalu di kantor menjadi direktur, dan ketika dia menyetir mobil sendiri, dia jadi sopir. Nah, ini ajaran sesat, saudaraku. Ini ajaran dari Sabellius di abad kedua yang disebut Sabellianisme. Mengajarkan satu pribadi berperanan 3. Bukan 3 pribadi, hati-hati saudara, ada kesalahan di situ. Jadi saudara-saudaraku, hati-hati dengan semua contoh. Tidak ada yang bisa mewakili Allah Tritunggal yang sejati menurut ajaran Alkitab. Tritunggal hanya ada pada pribadi Allah saja. Tidak ada pada ciptaan lainnya. Allah yang Esa Tunggal dan menyatakan diri dalam 3 pribadi yang setara. Jadi ada 3 unsur di situ. Ada Esa, ada 3 pribadi, ada kesetaraan. Prinsip yang keempat, para rasul Yesus Kristus dan gereja Tuhan sejak abad pertama mengakui Allah Tritunggal adalah sebuah misteri yang jauh melampaui pikiran dan perasaan manusia, namun dapat dikenal manifestasinya dan relasinya secara benar dan tepat sesuai dengan kebenaran Alkitab. Jadi kita harus memegang teguh ajaran para rasul, bapak gereja yang kemudian melawan banyak ajaran-ajaran sesat dan kemudian diturunkan sampai hari ini. Nah, selanjutnya saudara, hari ini kita akan belajar unsur yang pertama, yaitu keesaan Allah. Kita akan belajar dari beberapa catatan Alkitab. Yang pertama, kita baca Ulangan pasal 6 ayat 4-5. Demikian firman Tuhan. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, saudara, istilah Tuhan, semua huruf besar, adalah dalam bahasa aslinya 4 huruf yang menunjukkan nama Allah, yaitu JHWH. Ya, bisa diterjemahkan Jehovah, Yahweh. Ya. Artinya, Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Nah, Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu ini adalah Esa, Tunggal tadi dikatakan, ditegaskan. Ya, Tuhan Allah itu Esa. Yang kedua, misalnya contohnya Yohanes 17 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, saudaraku, ini konteksnya adalah doa Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga. Yesus Kristus diutus menjadi juru selamat manusia, datang ke dunia ini. Keselamatan yang sejati, yaitu menerima hidup kekal, adalah mengenal Bapa di sorga, Allah yang kekal, satu-satunya yang Esa itu, dan mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Jadi di sini kita melihat ada relasi yang dekat antara Bapa di sorga dan Yesus Kristus. Ada kesetaraan di antara Bapa dan Yesus Kristus. Kalau kita bandingkan dengan 1 Korintus 8 ayat 4 dan ayat 6, di situ Rasul Paulus menegaskan bahwa sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup dan manusia ada di dalam Bapa di sorga dan di dalam Yesus Kristus. Nah, juga ada relasi. Ada kesejajaran antara Bapa di sorga dan Yesus Kristus.
Lalu kita lihat lagi misalnya 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6, demikian firman Tuhan. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ayat 6, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Nah, saudara, di sini juga kita melihat Alkitab menegaskan bahwa Allah yang sejati itu adalah Allah yang Esa, yang tunggal. Dan Yesus Kristus yang diutus lahir ke dunia ini ditentukan menjadi pengantara yang Esa juga antara manusia yang berdosa dan Allah yang kudus. Sekali lagi ada kesejajaran antara Yesus Kristus, pengantara yang Esa, dan Allah yang Esa. Selanjutnya, 1 Yohanes 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Sudah jelas sekali ya. 3 pribadi bersama-sama di sorga, tak berawal, tak berakhir, maha kekal, maha mulia, maha kasih, maha baik, dan maha segala sifat kealahan. Dan ketiganya adalah satu, Esa. Minimal saudara menangkap definisi Allah Tritunggal. Definisi yang singkat. Kalau ada yang bertanya, saudara bisa menjelaskan. Ya, minggu depan kita akan lanjutkan dengan mempelajari kesaksian Alkitab tentang bukti-bukti natur kealahan dari Bapa, dari Anak, dan Roh Kudus. Kita akan belajar 3 pribadi itu. Biarlah pelajaran tentang Allah Tritunggal hari ini menguatkan iman saudara, meneguhkan iman saudara. Jangan ragu. Percaya apa yang disaksikan oleh Alkitab. Saudara lebih mengenal sifat-sifat Allah yang maha kasih, maha kekal, maha kudus, maha esa, dan sifat-sifat kealahan lainnya. Saudara bisa lebih akrab membangun relasi kepada Bapa di sorga melalui Yesus Kristus yang telah menyatakan Bapa kepada kita, dan melalui Roh Kudus yang diam dan tinggal di dalam saudara dan saya. Kita lebih akrab. Minimal kehidupan doa saudara lebih akrab, lebih indah dengan 3 pribadi Allah yang Esa itu. Dan saudara lebih siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman, saudara, famili, orang lain yang coba bertanya tentang Allah Tritunggal, atau yang jika saudara tahu sudah disesatkan, sudah diselewengkan karena tidak belajar baik-baik firman Tuhan. Menjelaskan tentang Allah yang sejati adalah Allah Tritunggal. Menjelaskan kepada mereka pengertian Tritunggal yang sebenarnya menurut kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ada cerita suatu kali ada seorang pria yang naik mobil ngebut dengan knalpot besar, suara yang kenceng, lari cepat sekali dalam perjalanan di luar kota dengan bukit yang berkelok-kelok. Ketika mendekati sebuah tikungan, ada seorang wanita yang juga menyetir mobil. Dia lihat di kaca spionnya, ada pria yang ngebut begitu kencang. Segera wanita itu menurunkan kaca jendelanya. Dan ketika pria itu mendekati mobil dia, si wanita itu berteriak keras, "Babi!" Lalu pria itu tidak senang. Dia menurunkan kecepatannya sedikit, lalu dekat dengan wanita itu, dia berteriak balik, "Hei, lu yang babi!" Setelah itu dia menancap gas kencang sekali, pria itu masuk ke tikungan. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia menabrak sekumpulan babi yang ada di jalanan dan mengalami kecelakaan. Ketika wanita itu lewat, dia buka jendelanya lagi dan dia berteriak, "Dasar laki-laki, keras kepala dan tidak mau mendengar." Saudara, ini hanya ilustrasi humor saja. Tapi mengajarkan kita, kalau memang ada teman, saudara, orang lain, famili yang saudara tahu sudah disesatkan atau dalam bahaya, imannya akan jatuh, tersesat, dan binasa, saudara harus mengingatkan, memberitahu,
Tapi tentunya bukan perkataan yang kotor, yang mengejek, yang menghina, yang menghakimi, atau yang kasar. Itu justru nanti jadi permusuhan. Ya, boleh memberitahu, saudara mempertanggungjawabkan iman saudara, membela iman saudara, dan menjelaskan kepada orang-orang yang telah disesatkan dan telah salah. Itu tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Diam tidak selalu jadi emas. Diam kalau melihat orang lain salah, hampir terjatuh, masuk lubang dan bahaya, itu justru menjadi kesalahan kita. Kita harus kasih tahu dengan baik, dengan sopan, dengan benar, agar mereka yang disesatkan, mereka yang tersesat, atau sengaja menyesatkan diri, punya kesempatan untuk bertobat dan berbalik kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa bersama. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan menolong kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tapi kami boleh memetik pelajaran penting hari ini untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang menjelaskan kebenaran firman Tuhan kepada mereka yang sudah tersesat atau hampir disesatkan. Terima kasih Tuhan, pakailah kami satu demi satu ketika masih ada kesempatan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami. Sebab kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penolong kami yang setia, sobat kami yang baik, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, yang hidup selama-lamanya.